Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya arhamar rahimin irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Saudara jamaah salat Jumat Masjid An-Nur daerah kopi atau Klender, lunas Klender. Insyaallah semua dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini Allah berfirman yang tadi sudah disebutkan dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
orang-orang yang beriman, jika engkau mau membela agama Allah, pasti Allah akan membela kamu. Bahkan Allah akan kuatkan kedudukanmu. Innallaha la yuslihul mi'ad. Saudara-saudara, dalam konteks kekinian, yaitu tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, baru tanggal 2, kita dipertanyakan perannya masing-masing. Kita introspeksi diri, jati diri kita difungsikan untuk apa selama ini. Apakah ada upaya optimal, maksimal dari apa yang dimaksud dengan peran kita untuk membela agama Allah? Di dalam membela agama Allah, suatu kewajiban bagi kita yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, dilihat dari 3 fungsi kita. 1, integritas, 2, kapasitas, 3, otoritas. Fungsi-fungsi inilah yang menentukan derajat kita di hadapan Allah, dimuliakan atau tidak, atau diri kita yang 3 peran tadi itu berfungsi atau tidak. Sejauh mana kekuatan fungsinya, itulah bersejajar dengan amalan yang akan Anda lakukan, dan insya Allah pahala yang Anda terima sejauh kerjaan yang kita lakukan. Integritas, semua orang tahu, menyangkut jati diri moral kita sendiri, seperti kejujuran, kebenaran, dan sikap keadilan. Itu namanya integritas. Kapasitas kaitannya dengan kemampuan diri kita dalam pendidikannya, dalam status sosialnya, sebagai apa dan bagaimana berperannya lewat kapasitas. Yang ketiga, diukur dari otoritas yang melekat atau yang dipegang oleh kita. Sehingga ini satu kesatuan, kalau difungsikan secara optimal, insya Allah agama Allah itu pasti tegak. Insya Allah, bahkan dipastikan pasti tegak. Sebagai contoh misalnya, hari ini andai kata Egy Sujana Presiden Republik Indonesia, andai kata, tentu sudah berlaku sudah berlaku dan tidak menentang ideologi negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa? Karena dasar negara Republik Indonesia adalah menurut pasal 29 ayat 1 NKRI atau Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Diterangkan di mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penghormatan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dijadikan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada alasan apa lagi yang tidak menghalanginya untuk melakukan hukum? Ditambah pasal operasional teknisnya
tapi masih dalam koridor Undang-Undang Dasar 45, pasal 5 ayat 1, junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dulu sebelum diamandemen. Setelah diamandemen 2002, pasal 5 ayat 1 wilayah presiden. Jadi kalau presiden menggagas membuat hukum, maka posisi DPR hanya menyetujui. Posisi DPR di pasal 2021, jika DPR yang menginisiatif membuat undang-undang, maka presiden menyetujuinya, baru bisa berlaku. Jadi konstruksi hukum, bangunan hukum di negeri Republik Indonesia yang berhak membuat hukum adalah presiden dan DPR. Tadi saya mengatakan, andai kata saya presiden, peluang Undang-Undang Dasar 45, peluang ideologi kita Pancasila, bahkan menyediakan, memfasilitasi sangat mungkin berlakunya hukum Islam bila presiden itu mengerti undang-undang dan mencintai rakyatnya, juga mengerti dari ajaran Islam. Ini undang-undang bukan sekedar berlaku pada tahun 45, bisa diberlakukan begitu saja. Bangsa Indonesia dulu animisme filosofis, kemudian animisme, kemudian sinkretisme, campur aduk, maka banyaklah kemusyrikan dan segala macam untuk kurafat. Nah, ini diselesaikan lewat peristiwa dakwah. Kalau kita klaim mulai dari Songo berubah menjadi satu kekuatan Undang-Undang Dasar 45 itu, ditambah dengan kekuatan tokoh-tokoh nasional. Pernah ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Hasanuddin, ya, dan siapapun pejuang pada waktu itu. Bahkan di TNI ada Sudirman, ya, yang begitu jelas sebagai guru agama, yang cikal bakal lahirnya TNI. Itu semua tokoh Islam. Partai politiknya ada Masyumi, Musyawarah kaum muslimin Indonesia, yang betul-betul mengkondisikan itu. Pimpinan dari Dr. Almarhum Muhammad Natsir. Semua peristiwa itu terjadi karena 3 fungsi tadi: punya integritas, punya kapasitas, punya otoritas. Oleh karena itu, hukum Allah tegak dalam pengertian normatif, berubah dari sinkretisme, politeisme, dan animisme tadi itu. Bahkan Indonesia tidak dikenal. Siapa Indonesia? Tidak ada sebelum tahun 45. Dengan perjuangan semuanya, tentu kita tidak melupakan juga Bung Karno, tidak melupakan Bung Hatta, Muhammad Yamin juga ada, juga Haji Agus Salim, juga Ki Bagus Hadikusumo, ya, juga Kahrul Zahar, Abi Kusno. Semua tokoh-tokoh yang tidak bisa dilupakan dalam membentuk Republik Indonesia ini, dan melahirkan yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi Pancasila yang benar adalah tanggal 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. 1 Juni itu pidato Soekarno yang waktu menggagas lahirnya Pancasila. Jadi, tapi tidak disebut seperti yang sekarang, karena rumusan dari Soekarno nomor 1-nya kebangsaan, nomor terakhirnya baru ketuhanan.
Nah sekarang Pancasila yang sekarang gimana? Kan nomor satunya ketuhanan. Itulah yang disetujui 18 Agustus. Jadi kalau bicara teori sejarah historisnya, lahirnya Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus 1945. Nah kenapa kemarin kita pada libur? Itu libur ilegal terus kan? Karena tidak begitu sejarah. Oleh karena itulah saudara-saudara, ketidakpahaman inilah sehingga ajaran Islam semakin hari semakin tersisih, semakin tidak berkuasa di dalam konteks konsep-konsepnya, dibuktikan dengan banyak undang-undang yang bertentangannya seperti Omnibus Law, undang-undang yang cipta kerja itu, undang-undang lain yang berkait dengan dunia IT dan lain sebagainya yang membuat kita tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Pertanyaan seriusnya, apa integritas yang ada pada diri kita sekarang? Kapasitas apa yang kita punya? Otoritas apa yang melekat kita bisa gunakan? Itulah harus fungsional untuk ditegakkannya hukum-hukum Allah. Selama ini kita sudah 77 tahun, sebentar lagi 78 tahun, bulan Agustus tanggal 17 kita merdeka. Kalau orang relatif sudah sepuh atau masuk kategori kakek-kakek 78. Presiden sudah 7 kali ganti. Ada yang 22 tahun, ada yang 32 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang cuma gak sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, dan sekarang sudah 9 tahun yang sekarang. Pertanyaan seriusnya lagi, integritas mereka, kapasitas mereka, otoritas yang melekat pada mereka adalah orang nomor 1 yang tadi diberi hak untuk bisa membuat undang-undang, apakah fungsional untuk menegakkan hukum-hukum Allah? Dan kita menyaksikan hingga hari ini hukum Allah yang bersifat hukum pidana tidak berlaku. Hukum Allah dalam konteks private, sholat, puasa, haji, itu kan urusan private. Alhamdulillah kita harus akui bisa jalan seperti sekarang kita. Hukum Allah dalam konteks kekeluargaan, nikah, talak, rujuk, bagi-bagi waris, alhamdulillah bisa berjalan karena ada bahkan pengadilan agama. Pengadilan agama ada, kita tahu semuanya untuk memutus nikah, talak, rujuk tadi. Alhamdulillah. Untuk urusan kemasyarakatan, ekonomi, perbankan yang bersifat syariah, alhamdulillah sudah ada. Jadi kita tidak menafikan yang sudah terjadi, alhamdulillah. Jadi kalau di persentase 100%, 75% sudah berlaku. Itu akibat perubahan dari undang-undang tadi. Kalau enggak kita tetap animisme, politeisme, sinkretisme, pecah belah, tidak ada persatuan Indonesia. Sampai hari ini kita bersyukur masih ada, walaupun di sebelah Papua sana jadi masalah yang belum juga diselesaikan ini sekarang. Seharusnya sederhana saja selesai. Apalagi dari TNI ini sudah ada yang korban. Sangat sederhana. Kekuatan bersenjata apa? Kalau betul mau diserang sebentar habis. Ya tuh, apa? Bisa pakai angkatan udara, bisa angkatan darat, bisa laut. Cuma perintah untuk itu ada otoritasnya dengan presiden gitu. Nah, presidennya belum perintah-perintah, padahal sudah jelas
Itulah yang saya maksud, Islam menjadi tidak berfungsi. Termasuk 25% lagi tentang hukum pidana, tentang berkaitan tata negara dan hubungan internasional yang banyak harus dimengerti. Hukum Islam tidak berfungsi. Sebagai contoh misalnya surat Al-Maidah ayat 38. Kalau ada laki dan wanita mencuri, potong tangannya. Nah, ini perintah Allah kepada negara, bukan kepada DKM, bukan kepada individu-individu. Malah bisa Pak Eman motong tangan orang yang lain, nggak bisa. Ya DKM, otoritasnya cuma DKM. Jadi harus dimengerti ayat Quran itu ada wilayah negara yang harus bisa melaksanakan. Negara dalam hal ini pemerintah dalam hal ini presiden, itu yang harus otoritasnya digunakan sesuai integritas dan kapasitasnya. Ngerti nggak dia persoalan hukum? Ini kalau nggak mengerti bagaimana jadi presiden? Itulah. Jadi saya cuma bisa berandai-andai. Nah, sekarang kita mau ada pemilihan ke depan. Kita sudah tahu setidaknya secara umum siapa capres bakal calon presiden. Karena nanti capresnya itu ditentukan sekitar bulan September, Oktober baru jelas. Tapi kita sudah lihat kapasitas, otoritasnya, integritasnya, sudah tahu. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin dipimpin oleh orang yang suka film porno misalnya? Mungkin nanti rakyat jadi tidak dengan baik. Saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa, saya bicara 3 faktor tadi: integritasnya, kapasitasnya, otoritas. Maka oleh karena itulah saudara-saudara, tidak bermaksud ujaran kebencian pada siapapun. Saya sebagai khotib di sini harus menjelaskan, berdakwah yang benar. Quran hadisnya ada, undang-undang dasarnya ada, sehingga tidak ada hoak atau membuat ujaran kebencian. Jadi karena itu cerdaslah kita, banyak belajar, banyak baca, banyak mengerti 3 faktor tadi itu untuk supaya kita berubah. Dan saudara, di dalam kesempatan khotbah yang pertama ini, sudi kiranya Anda merenunglah, Anda berbuatlah apa yang bisa Anda lakukan. Barakallahu wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingat saya ada kekurangan ini tadi waktu pertama, sudah disempurnakan. Jadi sebagai orang beriman, perintah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita mati, saudara, tetap ditanya menurut hemat saya 3 hal tadi yang melekat pada diri kita. Oke lah, tadi andai-andainya terlalu besar presiden. Sekarang tidak andai-andai. Apa Anda sekarang? Kepala keluarga? Nah, mana? Apakah Anda bisa perintah istri, perintah anak-anak Anda yang perempuan pakai jilbab misalnya? Kan di keluarga kita masih ada, kalau karena pengaruh budaya yang kalau anak perempuan kita nggak pakai kerudung ada. Bahkan ulama besar
anaknya juga nggak pakai kerudung, ada, dibiarin aja. Otoritasnya apa dia punya jadinya? Dan bahkan para kiai juga banyak yang takut sama istri. Tentara-tentara yang bisa gini juga takut sama istri. Istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah, di luar rumah dia main sama siapa dan lain sebagainya. Nah itu tidak fungsional Islamnya. Jadi andai-andai sudah, sekarang faktanya apa Anda sekarang? Anda pedagang, Anda curang nggak? Anda nipu nggak? Anda apa? Anda YouTuber? Anda menyiarkan berita-berita yang baru membantu tegaknya Islam apa tidak? Apa justru mengkondisikan ikut seperti cebong-cebong itu? Apa kapasitas Anda? Bagaimana integritas Anda? Bagaimana otoritas difungsikan? Anda DKM, sudah sejauh mana kemajuan DKM sini? Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Pak Eman, Siswandi, Denny, kawan saya, sahabat, Masya Allah. Tanpa mereka nggak bisa saya di sini. Ini juga satu proses. Apa misalnya? Pendidikan Al-Quran buat jamaah sini sudah terbiasakah setiap hari baca Al-Quran? Bagaimana mekanismenya? Juga subuh penuh. Udah berjuang belum begitu? Udah datengin nggak rumah-rumah tuh supaya subuh penuh? Kalau belum, Anda ditanya sama Allah, ngapain mau jadi DKM? Subuh aja nggak penuh, cuma 2 ekor ada di sini. Masya Allah. Coba logika ini kalau ditiru, dipakai di seluruh Indonesia DKM, sholat subuh pasti penuh. Dan kalau sholat subuh penuh, Yahudi semua yang anti Islam gampang dikalahkan. Contoh kita sudah ada di Mekah, di Madinah, sholat subuh penuh, setidaknya sama ketika sholat Jumat. Bagi yang umroh dan haji itu tahu, makanya nggak ada yang bisa nyentuh Mekah, Madinah, nggak ada. Nah, kenapa kita nggak bisa begitu? Karena tadi disfungsional kapasitasnya, otoritasnya, dan integritasnya itu disfungsional, tidak bisa difungsikan karena pengaruh godaan setan, pengaruh ideologi, pengaruh hal-hal lain, ketakutan-ketakutan, lebih takut kepada presiden ketimbang kepada Allah, lebih takut kepada atasannya, lebih takut kepada yang menggajinya ketimbang kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang melekat integritas ada dalam dirinya itu. Ini yang disebut melepaskan perbudakan dalam perspektif tauhid. Jadi kalau tauhid Anda benar, Anda terbebas dari kungkungan, jajahan, tindasan dari selain Allah. Gak boleh. Kalaupun istilah boleh pakai menindas, menjajah, menguasai diri kita, yang boleh itu cuma Allah. Karena dia punya kita semua. Maliki Yaumiddin, dia yang punya semuanya. Dan dia yang akan bertanggungjawabkan semuanya kita di hadapan Allah. Makanya setiap saat Al-Fatihah diingatkan Malik Yaumiddin. Hanya ada ketua umum partai nggak percaya hari akhir, coba. Ini bagaimana coba? Oleh karena itulah saudara, mumpung masih hidup nih, lo pikir lo masih lama? Belum tentu. Pulang dari sini kenapa kita nggak tahu? Jangan menunggu untuk perubahan ini, karena kita tidak menguasai waktu. Wal awal, wal akhir, wal jahir, wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang mengawali, dia pula yang mengakhiri, dia yang nyata, dia pula
dan Dialah mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah. Lalu kita berlaku, lalu kita merasa masih lama bikin rencana ini, bikin rencana itu. Indonesia 1945, dari 45 kemudian nanti dibikin program Indonesia 2045, sekarang 2023. Bikin masih ada. Detik ini apa kapasitas sekarang? Detik ini apa otoritas yang punya? Detik ini apa integritasnya? Nah, hai Presiden, mumpung kau Presiden, berbuatlah, tegakkan hukum Allah ini. Tinggal 25% lagi kok. Hai DPR, kau DPR ditanya kok, jangan nanti mikirin bensin, belum tentu. Dan gampang kalau bagi Allah melenyapkan sebentar. Anda misalnya kemana studi banding naik pesawat serombongan, 2 pesawat cukup untuk seluruh anggota DPR, tiba-tiba pesawatnya jatuh, mati kalian sendiri. Mau ngapain? Juga lu tinggal di Bogor, ya dong. Bogor sering hujan. Nah, kalau hujan biasanya ada petir. Tiba-tiba Allah samberin petir, lu gimana? Jangan bilang mau dipakai pas pampres sekarang beragam, nggak bakal bisa menghalang-halangi kekuasaan. Sadar, mumpung ada waktu, ya. Jadi kalau dakwah ini dimengerti dengan baik, tidak dipahami sebagai bentuk-bentuk sebagai kebencian, ini betul-betul dakwah. Sayangnya saya sebagai sesama umat Islam, sesama orang beriman, dan sayang negeri kita ini yang mayoritas umat Islam, tapi kita masuk kategori banyak yang masih bodoh dan miskin. Padahal sumber daya alam kita banyak sekali. Perintah pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Satu contoh saja, emas hari ini kurang lebih 1 juta, 1 gram. Berapa juta ton kita punya emas? Kalau dihitung dari tahun 1962 sejak dikuasai oleh Freeport, berapa juta ton konsentrat emas kita? Kalau 1 gram 1 juta, 1 ton berarti 1 triliun. Berapa juta triliun kita? Kok masih banyak yang miskin? Kok kita di rumah masih nontrak? Kok kita nggak punya ini, nggak punya itu? Padahal per 1 orang Indonesia per 1 tahun dalam konteks emas saja, insya Allah bisa menerima 200 juta per tahun tanpa kerja. Nggak mungkin ada kemiskinan. Yang bikin miskin siapa? Struktur yang berkuasa. Siapa ya? Itu kan presiden, DPR, menteri yang punya kekuasaan struktur. Maka kita ini miskin karena struktur kekuasaan yang menguasai kita. Bukan orang beriman yang sebenarnya ini. Penipu, pendusta. Itu masalah. Nah kita yang ngerti, nggak berjuang, penakut, takut ditangkap, takut di ini, takut di itu. Ya sudah, sempurna kemusyrikan itu, maka rasakanlah azab Allah. Kamu hidup dalam negeri yang tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak damai, tidak merupakan kebahagiaan. Salah, Allah dikasih jalan untuk berjihad. Kok cicing baik, penakut, tidak bangkit semangat kita. Bukanlah saudara, kita akhiri dengan doa. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz, ya Mu'taqadir, ya Ghafur Rahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allah ilahi Rabbi, ampunkanlah dosa-dosa mata kami. Mata kami seringkali melihat yang lain, jarang membaca Al-Quran, apalagi memahaminya ya Allah, sehingga pikiran kami sesat karena tidak ada petunjuk darimu ya Allah. Ampunkanlah dosa telinga kami, lebih banyak mendengar musik atau yang lain ketimbang mendengarkan ayat-ayat Quran, dakwah ajaran agama. Kami amat lalai ya Allah. Ampunkanlah dosa hati kami, lebih banyak mengeluh, penakut, dengki, munafik ketimbang ikhlas menerima ridho-Mu ya Allah ilahi Rabbi. Ampunkan lidah kami, takut kami bicara kebenaran ya Allah, takut kami bicara hal yang harus disampaikan, takut karena kami lebih menyayangi harta benda yang ada, lebih menyayangi keluarga ketimbang disayang oleh Engkau sebagai panggilan jiwa. Ampunkanlah dosa tangan dan kaki kami, belum pernah digunakan berperang membela agama-Mu ya Allah, ya Allah. Berilah kesempatan kami saat yang Engkau perintahkan untuk menegakkan hukum-Mu Engkau di negeri ini ya Allah. Kurang lebih 25% lagi ya Allah. Gerakanlah hati yang punya kekuasaan hari ini ya Allah, untuk betul-betul taubat dan betul-betul tunduk patuh menyerah kepada-Mu ya Allah, sehingga kami tidak terlalu berat menghadapinya ya Allah. Tapi jika mereka tetap lalai, tetap saja cuek terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah, maka ya Allah Engkau amat berkuasa, Engkau amat berwenang, Engkau timpakanlah halilintar kepada mereka yang zalim kepada-Mu ya Allah, yang menderitakan kami rakyat. Timpakan halilintar-Mu sesuai perintah-Mu dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, Kau akan timpakan halilintar kepada siapa yang Kau kehendaki. Ya Allah, kami lemah, kami tidak punya kemampuan, kami pecah belah, kami banyak penakutnya ya Allah. Maka inilah doa kami, selemah-lemahnya iman kami berdoa ya Allah. Timpakan halilintar-Mu, cabut kekuasaan mereka, hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah ilahi Rabbi. Akhir hidup kami semua akan meninggal ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik, fasik, zalim, musyrik, kafir. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Bahkan kami mati syahid untuk berjumpa dengan-Mu ya Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ilahi Rabbi, ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wala zikrullah ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.